Nini Pelet. Nini Pelet. Nini Pelet. Teater Sanggar Cerita dengan bangga mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Misteri Nini Pelet. Kenapa kau heran, Nyai? Akulah Ki Jari-Jari suamimu. Tidak, kau bukan suamiku. Kau pasti setan yang menyamar suamiku. Pergi. Suamiku ada di rumah. Kau bukan Ki Jari-Jari suamiku. Pergi. Kau memang tidak akan percaya, Nyai. Perhatikanlah aku baik-baik. Apa itu? Itu dia manusia serigala setan itu. Dia baru keluar dari rumahmu. Kejar! Bunuh makhluk siluman itu. Kejar! Ayo, tangkap serigala setan itu. Bunuh! Itu dia, kepung. Ayo kepung. Tangkap. Bunuh! Dia sudah tidak bisa lari. Ayo bunuh! Ayo serang. Ayo! Ayo, itu dia. Tidak, jangan. Ampun. Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-17 dengan judul Serigala Setan. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Serigala Setan. Sebuah kisah petualangan mendebarkan tentang hilangnya kembali sebelah lengan bayi Nilam Cahya yang dibawa lari seekor serigala. Di mana akhirnya serigala itu diketahui bersembunyi di sebuah rumah tua yang penuh misteri. Dalam seri yang ke-18 ini didukung oleh Bambang Jeger sebagai Restu Singgi, Samini sebagai Bidari, Novia Mandagi sebagai Nyai Jari-Jari, Sunario sebagai Sardula Muja, dan Ajeng sebagai Nyai Keling. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Sardula Muja terkejut ketika melihat wajah Nyai Keling istrinya menjadi buruk akibat kekejaman Nyai Jari-Jari yang telah menyiramnya dengan air mendidih. Nyai, bayi siapa yang kau gendong itu? Anak kita, Kakang. Anakku, Nyai. Benarkah bayi itu anakku, Nyai? Iya, Kakang. Kita harus berterima kasih pada Mak Jambrong. Dialah yang telah menolongku sampai aku melahirkan di ruangan rahasia bawah tanah ini. Mak Jambrong. Kami sangat berterima kasih sekali. Sudahlah. Kalian sudah berkumpul kembali. Tinggallah kalian di tempat ini. Lupakan segala yang sudah terjadi. Relakan semuanya. Satu saat, Nyai Jari-Jari akan menemui hukuman yang setimpal. Percayalah. Manisnya anak kita, Nyai. Siapakah namanya, Nyai? Bidari. Bidari. Oh, bagus sekali nama itu. Maka demikianlah cerita masa lalu Nyai Keling. Kini kita kembali kepada cerita semula, di mana Nyai Keling baru saja selesai bercerita pada Bidari di ruangan bawah tanah. Begitulah ceritanya, Bidari. Kini kau sudah tahu siapa dirimu, juga siapa Nyai Jari-Jari dan aku. Jadi kau adalah ibuku. Kau adalah ibu kandungku. 25 tahun yang lalu, saya melahirkan seorang bayi di ruangan bawah tanah ini. Dia seorang wanita yang cantik. Saya memberi namanya Bidari. Kaulah anak itu, Nak. Kau kini sudah tumbuh menjadi seorang gadis cantik. Terlalu hina jika kau mengaku Nyai Jari-Jari itu adalah ibu kandungmu.
Akulah ibumu, nak. Kau sudah dengar segala cerita masa lalu ibu dan bapakmu. Kau sudah tahu siapa Nyai Jari-Jari itu. Lihatlah sekarang wajah ibumu, nak. Wajahku kini buruk sekali. Nyai Jari-Jari menyiram wajah ibu dengan air panas. Tapi ibu tidak dendam. Ibu pasrah. Ibu. Bidari memeluk Nyai Keling. Gadis itu menangis sejadi-jadinya dalam dekapan ibunya. Kini dia sudah menemukan siapa sebenarnya ibu kandungnya. Aku telah ditipu Nyai Jari-Jari. Aku tidak rela ibu telah disakitinya. Aku tidak rela Nyai Jari-Jari telah merusak wajah ibu. Perempuan kejam. Kenapa ibu begitu pasrah setelah perempuan nakal itu menyakiti ibu? Aku ini anak ibu. Aku tidak rela ibuku sudah diperlakukan seperti binatang. Aku harus membalaskan sakit hati ibu. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Perempuan jahanam. Tunggulah pembalasanku, Nyai Jari-Jari. Kau harus mati di tanganku. Biadab. Bidari, jangan pergi. Bidari melangkah sambil menangis. Nyai Keling cepat-cepat bangun dari duduknya. Kemudian wanita itu menarik tangan anaknya. Tahan anakku. Jangan turuti emosimu, anakku. Ibu, kenapa ibu menahanku? Bidari sakit hatiku. Hati ini panas. Ibu, Bidari tidak suka sikap ibu yang terlalu sabar. Bertahun-tahun ibu menyimpan beban penderitaan yang berat di ruang bawah tanah ini. Ibu sudah banyak susah. Ibu banyak menderita. Sengsara. Karena perbuatannya Jari-Jari. Perempuan jahanam itu. Ibu malah tidak suka kau bersikap buruk. Kau dendam. Kenapa pikiran-pikiran burukmu jadi timbul? Ibu menyesal bercerita tentang masa lalu ibu. Kalau akhirnya sikapmu harus berubah begitu cepat, nak. Apakah aku harus membiarkan orang yang telah merusak wajah ibu, membuat ibuku menderita? Apakah aku sebagai anaknya akan diam begitu saja? Sementara ibuku penuh kesengsaraan akibat orang lain yang merusak kebahagiaan hidupnya. Tidak ibu. Biarkanlah aku pergi. Aku harus menemui Nyai Jari-Jari. Aku harus meminta pertanggungjawaban wanita itu. Dia harus mati di tanganku. Bidari, tunggu anakku. Bidari berlari meninggalkan tempat itu. Nyai Keling tidak bisa menahannya. Dan tak lama kemudian, Bidari sudah keluar dari tempat rahasia bawah tanah itu. Rupanya lubang rahasia untuk menuju ke ruang bawah tanah berada di dalam kamar. Bidari terus melangkah keluar. Dan saat itu, hari menjelang pagi. Setelah melalui hutan kecil, Bidari akhirnya sampai di induk desa. Dan saat itu, Bidari melihat Restu Singgih tengah berjalan menuju ke warung makan. Oh, bukankah itu Restu? Iya, dia tengah menuju warung makan. Restu! Itu dia Restu. Dia sedang duduk seorang diri. Tapi kenapa dia tidak bersama Nilam kekasihnya? Kemana Nilam? Restu? Bidari, kau ada di sini? Aku melihatmu. Aku mengejarmu sampai kemari. Mana Nilam? Entahlah. Dia pergi meninggalkan aku. Aku tidak tahu apa maunya dia. Setelah terakhir kali aku menemuimu dan aku kembali ke pondokku, Nilam sudah tidak ada. Aku minta maaf, Restu. Pasti gara-gara aku. Aku bersalah. Saat ini juga, aku sedang ada masalah dengan Nyai Jari-Jari. Memangnya kenapa? Bukankah Nyai Jari-Jari ibumu itu baik denganmu? Dia sayang denganmu. Dia memang baik. Anda Tapi sekarang dibalik masih mendengarkan Sandiwara Radio dia Misteri mempunyai Mini hati yang Pelet di busuk. channel Memori Dia 80. licik dan kejam. Aku telah tertipu, Restu. Ternyata Nyai Jari-Jari itu bukanlah ibu kandungku. Bagaimana bisa begitu? Kini aku sudah tahu siapa Nyai Jari-Jari itu.
Dan siapa diriku? Ibuku yang sebenarnya adalah Nyai Keling, wanita yang aku temui di ruangan bawah tanah di rumah tua itu. Nyai Keling? Iya, Nyai Keling sebenarnya lah ibu kandungku. Aku juga baru bertemu wanita itu. Dia banyak bercerita tentang masa lalunya. Nyai Jari-Jari bukanlah ibuku. Dia seorang perempuan nakal. Dulu dia pernah kawin dengan laki-laki terkaya di desa ini. Laki-laki itu bernama Sardula Muja. Dia adalah suami ibuku, bapakku sendiri. Nyai Jari-Jari kawin dengan bapakku, hanya ingin menguasai seluruh harta kekayaan bapakku. Jadi rumah yang ditempati Nyai Jari-Jari dan suaminya Ki Jari-Jari itu adalah rumahmu? Rumah kedua orang tuamu yang bernama Sardula Muja dan Nyai Keling? Iya, aku kini dendam pada Nyai Jari-Jari. Nyai Jari-Jari telah banyak menyakiti ibuku. Dia kejam. Wajah ibuku kini menjadi rusak karena pernah disiram air panas oleh Nyai Jari-Jari. Aku tidak bisa membiarkan wanita itu, Restu. Hatiku sakit. Dan ternyata Nyai Jari-Jari mempunyai seorang anak di desa Limus dulu. Siapa anaknya? Kau kenal? Bahkan sangat kenal. Juga aku benci. Dialah pemuda yang pernah memaksaku untuk jadi istrinya. Kau ingat, Restu? Dialah Sentanu. Sentanu. Jadi Sentanu adalah anak Nyai Jari-Jari? Ya, aku yakin suatu saat Sentanu juga akan datang ke desa ini. Karena Sentanu tahu siapa ibunya. Kukira kau tidak perlu bertindak gegabah, Bidari. Aku sendiri sedang meredakan persoalanku dengan Nilam. Aku tidak tahu dia pergi kemana. Aku tidak mengerti apa maunya dia sampai meninggalkan aku. Aku menduga kalian sudah pergi meninggalkan desa ini. Karena terakhir aku tahu kalian sedang ada persoalan. Untuk itulah, aku tidak mau menghancurkan kebahagiaan kalian. Aku sadar, aku hanyalah penghalang bagi Nilam. Tak ada persoalan denganmu. Nilam memang orangnya sangat perasa. Aku menyesal telah mencintaimu, Restu. Aku merasa bersalah pada Nilam. Sudahlah. Tidak ada lagi yang dipersoalkan. Kita sudah sama-sama dewasa. Itu pasti kereta kudanya Jari-Jari. Aku harus menemuinya di luar. Bidari, tunggu. Bidari melangkah keluar dengan wajah penuh dendam. Sebentar kemudian, Bidari sudah berada di depan warung. Gadis itu menatap tajam ke arah sebuah kereta kuda yang baru saja tiba. Bidari, kau ada di sini. Ya, aku merasa beruntung bertemu denganmu di tempat ini. Bukankah kau ingat? Warung makan ini dulunya tempat sebuah penginapan yang kotor. Tempat di mana kau pernah bekerja sebagai perempuan nakal. Kau bicara apa, Bidari? Bicara tentang siapa dirimu sebenarnya. Penginapan ini kini sudah menjadi sebuah warung makan milikmu. Kau membelinya karena kau pernah bekerja mati-matian sebagai perempuan nakal. Tutup mulutmu, Bidari. Sepertinya kau sudah mengetahui diriku sekarang. Kau pasti sudah bertemu Nyai Keling ibumu. Kau pasti sudah mendengar cerita Nyai Keling hingga kau menjadi tahu siapa aku. Ya, aku kini sudah tahu. Kau bukan ibuku. Kau hanyalah perempuan licik yang kerjanya memeras kekayaan laki-laki. Kau sebenarnya hanyalah gembel jalanan yang tidak berharga. Kau rebut Sardula Muja dari ibuku. Kau kuasai seluruh harta bapakku. Dan kau telah rusak wajah ibuku dengan air panas. Biadab sekali kau Nyai Jari-Jari. Busuk, terkutuklah kau, Bidari. Kau telah menyinggung perasaanku. Kau menghinaku habis-habisan. Akulah yang lebih sakit setelah aku tahu siapa dirimu. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Nyai Jari-Jari, ayo kita sudahi segala persoalan kedua orang tuaku. Hadapilah aku. Aku ingin tahu kemampuan seorang perempuan nakal yang pandai mengait setiap laki-laki. Jahanam kau, gadis sombong. Kau pikir aku takut menghadapi bocah kemarin sore? Hiya! Hiya! Nyai Jari-Jari melompat dari atas kereta kudanya. Bidari menyambutnya dan akhirnya keduanya saling bertarung. Bidari tidak bisa menahan emosinya. Gadis itu membabi buta. Nyai Jari-Jari merasa kewalahan menghadapi Bidari. Bidari,
Gadis itu tidak bisa menahan emosinya. Tapi nampaknya Nyai Jari-Jari tidak bisa disembarangkan. Wanita itu sepertinya memiliki kepandaian juga. Rasakan olehmu ini. Mampuslah kau. Bidari mencabut golok buntungnya dari balik punggungnya. Tetapi mendadak, sesosok tubuh melesat dengan cepatnya dan memukul Bidari. Hop! Sentanu, kau... Siapa anak muda itu? Dia gagah dan tampan. Dia datang dengan tiba-tiba dan dia telah menolongku. Bidari sudah berdiri berhadapan dengan pemuda itu. Nampaknya mereka akan memulai perkelahian lagi. Aku sudah berdiri, Sentanu. Ayo, kita teruskan lagi permainan kita. Aku belum merasa kalah. Kau curang. Kau membokong aku dari belakang hanya untuk menolong Nyai Jari-Jari. Kini hadapilah aku lagi. Tanpa diduga-duga, Sentanu muncul di desa Sindang. Bidari yang sudah kenal siapa Sentanu benar-benar tidak percaya atas hadirnya Sentanu. Apalagi pemuda itu muncul membela Nyai Jari-Jari yang saat itu tengah berhadapan dengan Bidari. Dendam lama Bidari muncul karena Sentanu adalah pemuda yang pernah memaksa dirinya untuk dijadikan istrinya. Apa kabar Bidari? Kabar baik, di balik maksud yang buruk. Keburukan yang pernah aku lakukan denganmu, bukan? Ya, aku masih dendam denganmu. Karenanya aku tetap mencarimu. Aku sudah tahu kau pasti akan datang ke desa ini. Aku tidak kesulitan mencarimu, bukan? Aku sudah tahu kalau kau pasti datang ke desa Sindang ini karena kedua orang tuamu berada di desa ini. Kau pun mempunyai tujuan yang sama denganku, bukan? Kau sudah tahu kalau kedua orang tuaku yang sebenarnya masih hidup dan tinggal di desa ini, Bidari. Iya, kau sudah banyak menipuku. Kini aku sudah tahu. Nyai Jari-Jari itulah ibu kandungmu. Gadis sombong. Apa benar kata-katamu tak begitu? Benar, Jari-Jari. Mak Buyut, kau sudah datang kembali di desa ini. Ya, aku datang bersama anakmu, Sentanu. Kau lihat anak muda itu? Dialah Sentanu, anakmu yang sudah besar itu. Jadi dia Sentanu anakku. Hati-hatilah Bidari. Jaga seranganku. Ya! Hop! Ya! 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 Sentanu menyerang Bidari dengan gencarnya. Bidari nampak kewalahan menghadapinya. Bidari tak mempunyai kesempatan menyerang. Dan dalam suasana seperti itu, Nyai Jari-Jari melarikan diri. Jari-Jari, jangan pergi. Bidari sudah tidak bisa menghadapi serangan Sentanu. Dan satu ketika, Sentanu melompat dengan cepatnya dan menyerang dengan tendangan dan pukulannya. Bidari, kau tidak apa-apa? Bidari, kau muntah darah, Bidari. Dia hebat, Restu. Dia tidak bisa disembarangkan lagi. Sentanu dan nenek itu pergi, Bidari. Biarkan saja. Mereka pasti menyusul Nyai Jari-Jari. Bagaimana rasanya? Perutku sakit sekali. Pukulan dan tendangan Sentanu sangat keras menghantam perutku ini. Sebaiknya kau ikut aku ke pondokku saja. Mari. Restu Singgih merangkul Bidari. Kemudian mereka pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu Sentanu dan Mak Buyut sudah berada di rumah Nyai Jari-Jari. Ibu. Kau tampan sekali, Sentanu. Aku tidak mengira kalau kau akan menjadi gagah dan tampan. Kau menarik hatiku. Aku simpatik padamu. Nyai Jari-Jari tertarik pada ketampanan Sentanu. Sikap wanita itu sepertinya tidak wajar terhadap Sentanu. Dia terus mengusap-ngusap wajah Sentanu dengan penuh gairah. Sementara Mak Buyut tersenyum-senyum. Nenek bungkuk itu nampaknya sudah mengerti apa yang dimaui Nyai Jari-Jari. Hei, Jari-Jari. Aku sudah tahu siapa kau. Sikap wanita jalangmu seperti dulu tidak pernah mau hilang. Aku tahu kau tertarik dengan ketampanan Sentanu. Kau pasti jatuh hati. Aneh. Sikap ibuku sepertinya tidak wajar. Kenapa dia memperlakukan aku seperti wanita yang dibuai asmara pada kekasihnya?
tidak mengerti. Ibuku nampaknya begitu gairah sekali mengusap-ngusap wajahku ini. Sikapnya seperti wanita jalan. Tinggallah di rumah ini bersama ibu anakku. Kau bisa memilih kamar mana yang kau sukai. Terima kasih, Bu. Mak Buyut, kenapa Anda kau sekarang datang masih tidak memberi mendengarkan kabar sandiwara lebih radio dulu? Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Sentanu yang mengajakku terburu-buru ingin bertemu ibunya. Mak Buyut banyak cerita tentang ibu. Saya memang sudah tahu sejak lama dari Mak Buyut kalau ibu dan bapak saya tinggal di desa Sindang ini. Kau sudah dewasa, anakku. Semasa kau bayi, ibu memang menitipkanmu pada Mak Buyut. Kau dibawa ke desa Limus. Kini kau sudah bertemu ibumu. Bapakmu kebetulan sedang tidak ada di rumah. Mari, ibu antar kau ke kamarmu. Apa yang sedang kau lamunkan? Anda Bidari? sekarang masih Hatiku mendengarkan panas, Restu. sandiwara radio Aku Misteri belum puas Nini membalas Pelet di sakit channel hati Memori ibu. 80. Adanya jari-jari itu. Apalagi kini Sentanu sudah muncul di desa ini. Sudah kukatakan padamu, jangan bertindak ceroboh. Berusahalah menahan emosimu. Aku sudah tidak bisa, Restu. Kau bisa bayangkan, bertahun-tahun Nyai Keling ibuku berada dalam penderitaan di ruang bawah tanah. Rumah dan seluruh harta kekayaan kedua orang tuaku kini berada dalam kekuasaan Nyai Jari-Jari. Pelacur licik, aku sungguh tidak rela, Restu. Apalagi sampai wajah ibuku rusak disiram air panas. Bagaimana sakitnya perasaanku sebagai anaknya? Aku tidak bisa membiarkan pelacur itu bebas begitu saja. Iya. Aku turut prihatin atas apa yang dialami kedua orang tuamu. Terutama sekali Nyai Keling, ibumu. Sayangnya aku belum pernah kenal Nyai Keling dan Sardula Muja, kedua orang tuamu. Kau katakan mereka tinggal di ruang bawah tanah yang ada di rumah tua itu. Aku ingin sekali mengenalkanmu dengan ibuku nanti. Mereka pun bicara dengan akrabnya. Mereka tidak sadar ada sepasang mata mengawasi dari balik rimbunan pohon. Restu Singgih mendorong pundak Bidari. Gadis itu terjatuh di lantai serambi pondok. Apa-apaan kau ini, Restu? Jangan ribut, ada orang yang memperhatikan kita. Tenanglah. Tubuh Restu Singgih mendadak melompat di udara. Dan selanjutnya, tubuh anak muda itu masuk ke rimbunan pohon. Bukankah kau Mak Jambrong? Benar, dan Restu. Mak Jambrong, nenek bungkuk yang sudah dikenal Restu Singgih itu pun tersenyum. Lalu Restu Singgih kemudian mengajak Mak Jambrong ke pondoknya. Mak Jambrong, Ada apa, Bidari? rasanya saya tidak percaya kalau Mak sampai berada di tempat ini. Kenapa Mak sembunyi-sembunyi segala? Mak perhatikan, kalian sedang asik bicara. Mak tidak mau mengganggu kalian. Apakah Mak baru tiba di desa ini? Sebenarnya, Mak sudah lama berada di desa Sindang ini. Mak juga sudah bertemu Nyai Jari-Jari. Tapi Mak sengaja tidak menampakkan diri. Kini, karena Mak baru menampakkan diri lagi. Karena Mak sudah tahu kalau Mak Buyut dan Sentanu sudah sampai di desa ini, Bidari. Mak juga belum tahu kabarmu. Apakah kau sudah bertemu orang tuamu? Sudah, Mak. Syukurlah. Mak senang mendengarnya. Tapi saya semula tertipu. Saya tidak tahu kalau semula Nyai Jari-Jari dan Ki Jari-Jari yang saya kira benar kedua orang tua saya. Ternyata mereka orang lain. Nyai Jari-Jari wanita pelacur yang licik. Saya kini jadi dendam pada mereka. Dan ternyata Sentanu adalah anaknya. Kau sudah tahu semua rahasia itu. Kau pasti sudah bertemu Nyai Keling, ibumu yang sebenarnya. Sudah, Mak. Ibu sudah cerita banyak pada saya. Saya sudah tahu segala rahasia tentang diri saya. Saya menjadi kasihan pada ibu. Dia kini sangat menderita sekali. Mak sudah ngerti. Karena Mak sudah tahu sebelumnya apa yang dialami Nyai Keling ibumu. Lalu bagaimana dengan Den Sardula Muja bapakmu itu? Sampai saat ini, saya belum bertemu dengan Bapak. Saya tidak diceritakan ibu kemana Bapak. Den Sardula Muja, bapakmu itu memang aneh, Bidari. Tapi nanti pun kau akan bertemu. Kau juga akan tahu siapa dia. Sepertinya sekarang segala rahasia tentang Nyai Jari-Jari sudah terbuka. Saya kira kalian tinggal bertindak di atas kebenaran sendiri.
Bukankah Bidari masih punya hak atas rumah dan seluruh harta kekayaan milik Nyai Jari-Jari? Justru Nyai Jari-Jari yang tidak punya hak, Restu. Kamilah yang harus merebut kembali seluruh harta kekayaan itu. Nyai Jari-Jari harus mempertanggungjawabkannya atas segala yang pernah dia lakukan. Senja baru saja tenggelam di rumah Nyai Jari-Jari. Nyai Jari-Jari nampak sibuk berkemas-kemas seperti akan pergi. Mak Buyut, kita harus menemui Nyai Keling di ruang bawah tanah rumah tua itu. Ini penting sekali, Mak. Sekarang ini, diri saya sedang diliputi rasa khawatir karena Bidari sudah bertemu dengan Nyai Keling ibunya. Gadis itu berbahaya, Mak. Dia pasti sudah tahu tentang rumah dan seluruh kekayaanku. Dia pasti akan membalas dendam atas sakit hati Nyai Keling ibunya. Saya khawatir, Mak. Seluruh harta kekayaanku akan jatuh pada Bidari. Oh, jangan khawatir, Jari-Jari. Mak masih ada di dekatmu. Kalau malam ini kau mau berangkat, Mak kira tepat sekali. Marilah kita datangi Nyai Keling. Nampaknya akan turun hujan, Mak. Ya, Cepatlah masuk ke dalam kereta. Saya di depan memegang kemudi. baik, Jari-Jari. Kita berangkat sekarang, Mak. Iya, iya, iya. Kereta kuda yang dikemudikan Nyai Jari-Jari melaju dengan cepatnya di bawah guyuran air hujan. Tubuh Nyai Jari-Jari sakuyuk. Jari-Jari, hujannya lebat. Apa kau tidak kedinginan? Tidak, Mak. Iya, iya, iya. Hup, iya, iya. Nyai Jari-Jari semakin mempercepat kereta itu. Ketika kereta kuda itu melewati jalan setapak, yang kanan kirinya penuh ditumbuhi pohon bambu, mendadak kereta kuda itu berhenti. Aneh. Kenapa tiba-tiba kuda-kuda itu berhenti? Kuda-kuda itu sepertinya takut untuk jalan lagi. Mereka melompat-lompat seperti takut sesuatu. Oh, memangnya ada apa? Hup, hup, iya, iya. Kuda itu terus melompat-lompat ketakutan. Aneh. Mereka tidak juga mau jalan. Hup, iya, iya. Jari-Jari, kenapa berhenti di tengah jalan? Memangnya ada apa? Apa ada kerusakan, Jari-Jari? Saya tidak tahu, Mak. Kuda-kuda itu sepertinya tidak mau jalan. Mereka seperti ketakutan sesuatu. Aneh. Memangnya ada apa? Sekitar tempat ini hanya penuh pohon bambu. Apa itu yang bergerak di rimbunan pohon bambu? Sepertinya ada apa di tempat itu. Aneh. Beberapa batang pohon bambu tiba-tiba tumbang, padahal tidak ada angin kencang. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Mustahil. Pohon-pohon bambu yang tumbang tadi tiba-tiba naik dan berdiri kembali. Aneh sekali. Mak Buyut, buka pintu kereta ini. Ada apa, Jari-Jari? Oh, kenapa wajahmu pucat? Kau seperti orang ketakutan saja. Saya takut, Mak. Saya takut. Lihatlah, Mak. Pohon-pohon bambu itu tadi beberapa batang tumbang, tapi tiba-tiba berdiri kembali. Aneh. Saya takut, Mak. Sepertinya ada sesuatu yang tidak wajar di tempat itu. Tadi juga saya melihat di tempat itu bergerak-gerak cepat. Sepertinya ada apa-apa di situ, Mak. Oh, tidak ada apa-apa. Ayo, Mak temanimu. Mak Buyut kemudian mengajak Nyai Jari-Jari ke depan kemudi. Ayo, jalankan lagi kuda-kudanya, Jari-Jari. Iya, Mak. Iya, 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 iya. Kereta kuda itu akhirnya kembali bergerak pergi. Namun nampak sepasang mata memancar merah mengawasi kepergian kereta kuda itu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, pendengar yang budiman, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.